Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Haji, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini temani saya untuk mengontrol lokasi tanah. Nah, ini tanah yang ada di sini, insya Allah rencananya ini adalah untuk perluasan pembangunan pondok pesantren At-Tadhkir Komplek 3. Nah, ini yang sedang digarap. Sebelah sana itu masjid. Ada tuh. Nah, itu masjidnya. Nanti rencananya tanah yang ini adalah untuk pembangunan asrama dan kelas, ruang belajar, asrama putra dan sekolah. Mohon doanya mudah-mudahan rencana ini menjadi rencana baik dan diberikan kemudahan oleh Allah. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Nah, yang jadi pertanyaan, kok kenapa ini sawah? Harusnya lebih baik kita tanami padi, boleh agar menghasilkan, bisa dipanen dan sebagainya. Tapi ini kok tanah kok malah dipakai untuk pembangunan pesantren? Kenapa kita melakukan itu? Karena kita tertarik pada sebuah hadis. Ketika kita punya harta, kemudian kita gunakan harta itu, tanah itu untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan, maka itulah harta yang pahalanya akan mengalir sampai alam kubur. Kita ingat pada sebuah hadis. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika seorang anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Apa yang 3 perkara? 1, sodakotin jariyatin, sodakoh jariah, sodakoh yang mengalir. Apa maksud sodakoh yang mengalir itu? Sodakoh yang tidak habis dimakan. Contohnya membelanjakan harta kita untuk jalan Allah. Kita punya tanah, kita gunakan untuk pesantren, pembangunan pesantren. Kita gunakan untuk pembangunan masjid, sarana belajar, lembaga pendidikan. Nah, ini namanya jariah, mengalir. Sekalipun kita sudah mati, tetapi kita memiliki jasa atau pernah mensedekahkan, menafkahkan harta kita untuk pembangunan pesantren ini. Maka selama pesantren ini digunakan untuk belajar, masjid digunakan untuk beribadah, maka pahalanya akan mengalir sampai alam kubur. Subhanallah. Ada sebuah kisah di mana ada 2 orang yang sedang di alam kubur. Ternyata yang satu di alam kuburnya itu terang, padang, caang kata istilah Sunda. Caang pisan. Di dalam kuburnya caang, padang, banyak makanan, banyak jamuan, banyak hidangan. Sementara tetangga kuburannya gelap, tidak ada makanan, tidak ada hidangan. Kemudian si tetangganya bertanya kepada si penghuni kubur yang satunya, "Kenapa kok kuburan kamu terang sekali? Kenapa kok kuburan kamu banyak hidangan?" Dia menjawab, "Karena saya pernah mewakafkan tanah untuk dibangunkan pesantren, dibangunkan masjid, dan hari ini masjid dan pesantren itu sedang dipakai ngaji, dipakai berjamaah, maka pahalanya terus ngalir kepada saya sehingga saya menjadi orang yang sangat kaya raya di alam kubur." Tapi sebaliknya, orang yang gelap kuburannya, sekalipun dia waktu di dunianya kaya raya, tetapi amal jariahnya kurang, sehingga di dalam kuburnya dia kegelapan dan kesepian, kelaparan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya alhamdulillah, kalau kita punya tanah, maka usahakan harus ada tanah yang kita wakafkan untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, agar bisa mengalir sampai kita ke alam kubur. Tidak punya tanah, bisa dengan harta atau uang kita untuk dibelanjakan untuk pembangunan pesantren atau masjid. Yakin itu juga akan mengalir sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan mengalir sampai hari kiamat itu adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, kemudian kita mengajari para santri, mengajari murid-murid kita sehingga dia juga pintar, bisa ngaji, bisa belajarnya, kemudian dia amalkan lagi sampai terus-terus, sampai seterusnya, maka kita sudah mati pun pahalanya akan tetap ngalir. Yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang
orang tuanya. Memiliki anak soleh tidaklah rugi, karena ketika kita mati, anaknya selalu mengirimkan doa, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua dosa orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka doa itu akan sampai pada orang tuanya yang sudah meninggal, terus mengalir. Masya Allah. Untuk itu hadirin, mudah-mudahan ketiga perkara ini bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, sehingga kita menjadi orang yang tidak kesusahan sekalipun sudah ada di alam kubur. Semoga bermanfaat dan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.